Halo semuanya, saya Diana Dwi Katrina dan saya sering kali disapa dengan Catherine atau Diana. Saya lahir dan besar di kota Sangatta, Kutai Timur. Dan saat ini saya berusia 18 tahun. Untuk status, saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Mula Warman dan program studi yang saya ambil adalah Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang personal branding dan juga sifat kepemimpinan yang saya miliki. Setiap orang sejatinya adalah brand untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang itu pasti akan membangun citra tertentu untuk dirinya untuk dipasarkan kepada orang lain. Dan orang itu adalah kita. Kita berhak mengklaim dan juga membangun citra tertentu terhadap diri kita dan bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain. Kalaupun nanti ada orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui tentang citra yang kita bangun, dan beberapa dari mereka ada yang mungkin menolak atau juga ada yang mengakui tentang citra yang kita bangun tersebut, tentu itu adalah persoalan yang lain. Dalam hal kepemimpinan sendiri, memiliki atau membangun personal branding yang kuat dan juga berkualitas itu adalah suatu hal yang pasti. Nah, memiliki personal branding yang kuat itu memiliki benefit. Yang pertama itu secara pribadi. Contohnya, kita akan diakui dan juga akan dikenal oleh banyak orang. Yang kedua itu secara profesional. Nah, kalau dalam artian profesional ini itu berkaitan dengan organisasi yang kita ikuti atau yang menaungi kita. Jadi benefitnya itu memberikan dampak positif pada organisasi tersebut. Membangun personal branding yang kuat itu membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang pasti dalam perjalanannya itu menuntut banyak pengorbanan, banyak upaya, baik itu upaya kecil maupun upaya yang besar. Dan nanti dalam prosesnya kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita lelah dan bahkan mencapai titik di mana hal itu tidak menyenangkan. Untuk saya sendiri, saya belum memiliki personal branding yang cukup kuat dalam hal kepemimpinan. Kebetulan saya memiliki kepribadian introvert dan saya cenderung pemalu. Ya, bagi saya sampai saat ini hal itu masih menjadi sedikit penghalang untuk saya dalam berkembang atau maju dalam hal kepemimpinan. Walaupun begitu, saya tetap berusaha bagaimanapun agar kepribadian yang saya miliki tadi itu tidak menjadi alasan untuk saya tidak berkembang dalam hal memimpin. Jangan menjadikan hal tersebut penghalang. Mungkin dalam kedepannya nanti saya akan menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam lingkungan yang kecil, ya contohnya seperti memimpin kelompok belajar, atau mungkin hal-hal yang mulai besar seperti saya menjadi penanggung jawab dalam suatu komunitas atau bahkan menjadi ketua di dalam suatu organisasi yang besar. Saya punya sedikit cerita atau pengalaman yang saya dapatkan yang mungkin ini menjadi pembelajaran saya, menjadi acuan saya untuk membangun personal branding dalam hal kepemimpinan yang kuat. Itu ada di bangku sekolah menengah atas ketika saya bergabung dalam suatu komunitas atau grup yaitu tari modern atau dance. Dan setelah setahun saya tergabung di dalamnya, akhirnya saya dipercaya oleh anggota dan juga pelatih untuk menjadi kapten atau pemimpin grup tersebut. Jujur saya awalnya menolak, tapi teman-teman dan juga pelatih meyakinkan saya bahwa saya nggak bekerja sendiri. Dan dengan banyaknya pertimbangan, akhirnya saya mengiyakan untuk menjadi kapten. Selama saya menjabat sebagai kapten selama setahun, saya banyak belajar, mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga, baik itu dalam hal kerjasama dan yang pasti dalam hal memimpin banyaknya kepala yang memiliki sifat dan kepribadian karakter yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Dan dapat saya simpulkan dari pengalaman tersebut, saya menyadari sifat kepemimpinan yang saya miliki. Dan yang pasti ini gak cuma dari kesadaran diri saya, tapi juga dari evaluasi setiap anggota terhadap kinerja atau apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan selama mereka dipimpin oleh saya. Yang pertama, saya adalah seorang pemimpin yang cukup tegas dan menurut beberapa pengakuan anggota, saya adalah pemimpin yang tidak bisa marah. Dalam artian ketika saya memberikan mereka teguran, baik itu dalam latihan atau hal-hal lain,
saya tidak melakukannya dengan amarah, tapi itu cukup membuat mereka menyadari pelanggaran yang mereka lakukan. Yang kedua, saya seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik terhadap setiap anggota dan juga pelatih, baik itu dalam hal mengatur proses atau perjalanan kita ke depannya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keluhan yang ingin mereka sampaikan. Dan dalam hal memimpin, saya adalah pendengar yang baik, mencakup tentang saya yang tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Saya pasti akan mendengarkan terlebih dahulu pendapat-pendapat dari setiap anggota dan juga pelatih, baiknya seperti apa. Baru saya akan berpikir mempertimbangkan keputusan apa yang harus saya ambil dari permasalahan tersebut. Yap, mungkin belum banyak hal-hal yang dapat saya sadari atau saya bangun dalam hal kepemimpinan lewat pengalaman tersebut. Nah, jadi saya berharap nantinya saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, yang mampu membantu saya dalam membangun personal branding yang kuat. Perjuangan dalam perjalanan yang panjang, proses yang melelahkan, itu bisa saja menjadi hal yang dapat membangun pribadi kita memiliki personal branding yang kuat. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang personal branding dan kepemimpinan yang saya miliki di dalam video kali ini. Dan buat teman-teman semua yang menonton video saya ini, saya ucapkan selamat dan semangat dalam membangun personal branding yang kuat untuk Anda sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah!